Tampar Media, Sri Mulyani bantah ada kenaikan pulsa, token listrik, dan voucher. Seperti biasa, gejolak yang ditimbulkan media akhirnya diklarifikasi oleh media yang bersangkutan. Padahal kebanyakan orang lebih senang membaca berita kehebohan ketimbang klarifikasinya. Lihat saja heboh cuitan tentang Eiger, di mana salah seorang YouTuber yang berbaik hati mereview produknya malah disuruh memperbaiki kualitas konten atau menghapus. Jelas saja sang YouTuber yang tidak dibayar, Eiger langsung ngamuk. Netizen berdatangan ikut menyerang, sementara dari pihak perusahaan sejatinya telah mengklarifikasi dan meminta maaf. Kembali lagi, siapa yang mau melihat berita klarifikasi? Mungkin komen hanya rame di akun Eiger, itu pun dengan konotasi negatif. Inilah pentingnya menahan diri tidak bertindak ceroboh. Dalam hal ini tentu saja yang salah adalah manajemen Eiger yang tak tahu cara komunikasi terhadap konsumen. Sepertinya ini bukan sekali konsumen diperlakukan seperti itu, karena ada beberapa netizen yang mendapat surat teguran serupa. Lain Eiger, lain media mainstream kita yang mereka miliki awalan yang sama, yakni heboh menimbulkan kehebohan lewat komunikasi berita yang salah. Dari sebelum Sri Mulyani memberi klarifikasi, sejatinya isi berita cuma mempermasalahkan aturan penyederhanaan pajak. Tapi kenapa oleh media kumparan CNBC dan sebagainya malah diberitakan seolah-olah pemerintah menaikkan pajak pulsa, token listrik, dan sebagainya. Media Kompas masih berhati-hati karena menyertakan tanda tanya dalam pemberitaan kenaikan pajak ini. Apakah jurnalis ini benar-benar tak mengerti masalah finansial, lantas memberi judul sesuka hati? Terang saja judul-judul itu laris bagi oposisi dan para pembenci pemerintah. Di tengah perjuangan negara keluar dari pandemi, masih saja banyak media yang melakukan clickbait dan memprovokasi kemarahan. Berikut judul berita yang mengenai kenaikan pajak. Kumparan mengatakan mulai 1 Februari Sri Mulyani pungut pajak jualan pulsa hingga voucher belanja. CNBC Indonesia, besaran pajak yang dibungut Sri Mulyani ke tukang pulsa. Dan kini dengan tak tahu malu, media-media di atas malah memberitakan klarifikasi dari Sri Mulyani. Harusnya yang membuat kehebohan di masyarakat dan mengunggah berita sesat yang klarifikasi. Seperti halnya pihak Eiger yang salah lalu mereka klarifikasi. Berbeda dengan media suci yang sudah salah malah tak tahu malu membuat berita klarifikasi dari pihak yang jadi korbannya. Berikut berita dari Kompas yang memuat klarifikasi Sri Mulyani. Dilansir dari Kompas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan dan penghitungan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Bendahara negara itu pun menegaskan aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPH. Pengenaan pajak berupa PPN dan PPH atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token, serta voucher sebelumnya sudah berlaku sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru. Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher, demikian kata Sri Mulyani. Menurut Menkeu, selama ini PPN dan PPH atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucher, demikian tegasnya. Untuk diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK 30/2021. Pada pasal 4 B tersebut dijelaskan PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi. Selain itu ada penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi. Jadi jelas di sini kalau media-media awalnya asal ngasih judul dengan aturan baru yang tidak mereka ketahui isinya. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa kelam di masa lalu soal Undang-Undang KPK, KUHP, dan juga Omnibus Law. Entah apa yang dipikirkan oleh para wartawan itu sehingga dengan seenaknya membuat judul yang menyesatkan. Pasti mereka asal memberi judul tanpa bertanya dulu ke pembuat aturan. Hasilnya demo di mana-mana hingga anarkis, korban berita bermuatan negatif, media untung dan tak tersentuh hukum, para pendemo yang terlibat rusuh dan pasti kena hukuman penjara. Kalau bisa kedepannya pemerintah memberi aturan ketat kepada media-media ini, tak perlu mengatasnamakan demokrasi untuk membenarkan perilaku provokasi yang mendulang untung dari judul clickbait.
Kalau perlu ada pelatihan bela negara bagi para wartawan agar tak seenak hati membuat gaduh negara. Sekali lagi, usulan ini harus diperhitungkan agar jangan sampai pemerintah dan rakyat kecil yang ikutan demo akibat berita yang menjadi korban. Ya, begitulah kura-kura. Dikutip dari sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. 2 periode.